Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, ada 6 perkara yang apabila kita kerjakan ketika hidup sekarang di dunia ini dan menjadi rutinitas kita sehari-hari, apalagi semuanya sangat bagus bisa kita lakukan, kalaupun toh tidak salah satunya kita rutin lakukan, yang apabila kita mengerjakannya itu bisa menjadi sebab layaknya kita mendapat syafaat pada hari kiamat. Pada hari dimana kita dihisab, hari dimana kita harus mempertanggungjawabkan amal-amalan kita akan diinterogasi, maka di saat itu kita butuh yang namanya saksi-saksi yang akan meringankan sanksi bagi kita. Saksi-saksi yang akan bisa menyelamatkan kita dari ancaman dan dari siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja ke-6 perkara tersebut yang akan bisa datang memberi saksi kebaikan bagi kita, menolong kita, memberi syafaat kepada kita? 1. Al-Quran. Rasulullah berkata, bacalah oleh kalian Al-Quran. Iqra' Al-Quran, baca oleh kalian Quran. Fa innahu yati yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Karena kelak Quran akan datang pada hari kiamat untuk memberi syafaat kepada ahlinya. Siapa yang maksud dengan ahli Quran? Itu orang-orang yang gemar baca Al-Quran, gemar mempelajari Al-Quran, mengamalkan isi Quran dalam kehidupannya. Maka orang yang seperti itu layak nanti pada hari akhir ditolong, diberi syafaat oleh Al-Quran. Yang kedua, rajin-rajinlah kita melaksanakan sholat sunat. Rasulullah mengatakan, sesungguhnya ketika kita dihisab tentang amalan sholat wajib kita, dan ternyata dalam sholat wajib kita ada kekurangan, ada bolongnya di sana dan di sini, maka lantas Allah berkata kepada malaikat, tolong perhatikan, barangkali ada amalan sholat sunat yang dilakukan oleh si hamba itu. Jika ada, maka tutupi sholat wajibnya, kekurangannya dengan sholat-sholat sunat yang pernah dia lakukan. Yang ketiga, laksanakan saum sunat. Saum sunat ini juga termasuk salah satu amalan yang kalau kita kerjakan, nanti pada hari kiamat akan menjadi pemberi syafaat kepada kita dengan seizin Allah. Al-Qur'anu wa saumu yasfa'ani yaumal qiyamah. Quran dan saum itu 2 perkara yang akan datang bisa memberi syafaat nanti pada hari kiamat. Apalagi di bulan Muharram. Nanti tanggal 10 Muharram, dan syukur-syukur kita bisa melaksanakannya dari tanggal 9 Muharram, kita disunahkan untuk saum Muharram. Yang keutamaannya kita sudah paham, akan bisa menjadi sebab terhapusnya dosa-dosa kita setahun yang lalu. Kemudian yang keempat, rajin-rajinlah kita untuk membaca zikir yang mudah diucapkan oleh lisan, tetapi bisa memberatkan timbangan amal. Zikir apa itu? Ucapan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ini sabda Rasulullah SAW. Kalimatani khafifatani bilisan saqilatani bil mizan. 2 kalimat yang ringan diucapkan oleh lisan tapi memberatkan timbangan amal kita. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. 1 kalimat memberatkan timbangan amal. Beberapa kalimat pasti akan lebih memberatkan timbangan amal baik kita. Yang kelima, ini, kalau ada adzan berkumandang, tolong jangan ribut. Dengarkan kumandang azan tersebut dari masjid yang kita dengar, yang dekat aja dengan kita. Tidak perlu harus semua masjid yang kumandang adzannya kita jawab, gitu kan. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang mendengar kumandang azan, kemudian dia mengikuti kalimat-kalimat seperti yang diucapkan oleh muadzin, dan dia tutup dengan kalimat doa ba'da adzan yang Allahumma robba hadihi da'wati tamah wa sholatul qa'imah sampai selesai, maka kata Rasulullah, orang yang melakukan itu halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Dia layak, dia pantas, dia patut mendapat syafaatku nanti pada hari kiamat. Oleh karena itu, kalau lagi adzan berkumandang, kita dengarkan, kita ikuti kalimat-kalimat itu, kemudian beres adzan selesai dikumandangkan, kita tutup dengan doa ba'da adzan. Layak dapat syafaat nantinya, kata Rasulullah. Kemudian yang terakhir, yang keenam, perbanyak teman yang soleh. Perbanyak teman yang baik, perbanyak bergaul dengan orang-orang yang gemar baca Al-Quran, dekat dengan Allah, rajin ke masjidnya, perbanyak teman-teman, berteman dengan orang-orang yang baik. Kenapa? Karena nanti pada hari akhir, teman yang baik akan datang, bisa memberi syafaat, bisa menolong kita, supaya kita nanti selamat, dan kemudian bisa berkumpul dengan sesama orang soleh di surga. Itulah 6 perkara yang apabila kita lakukan bisa menjadi sebab layaknya kita mendapatkan syafaat atau pertolongan pada hari kiamat. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.